masbuk idza adrakal imamu raki'an au adraka min qiyamihi malam yatamakkan mahu min qiraatil Fatihah, kecuali makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk itu makmum yang apa? Yang datang terlambat. Makmum yang masbuk kemudian dia mendapati imam dalam keadaan rukuk. Makmum datang dari luar, ya, imamnya masih berdiri. Ketika sampai di pintu masjid sudah rukuk, Allahu Akbar. Kemudian kita sampai di shaf, kemudian kita Allahu Akbar, kemudian kita rukuk, langsung rukuk karena masih mendapati imam rukuk, kita bisa menghitungnya itu sebagai satu rakaat. Bisa menghitungnya sebagai satu rakaat. Ini pengecualian bagi makmum. Atau makmum yang mendapati imam masih berdiri ketika sholat siri. Jadi sholat siri itu sholat zuhur dan asar. Imamnya masih berdiri, hanya saja itu sudah injury time. Injury time ini kenapa? Kok malah bal-balang sholatnya. Jadi sudah di napa? Sudah di detik-detik akhir. Begitu kita masuk masjid, imam itu masih berdiri. Kemudian kita baca, ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ternyata imam kemudian rukuk. Maka kita boleh untuk tidak meneruskan surat Fatihahnya dan kita mengikuti rukuknya imam. Dan itu tetap terhitung sebagai satu rakaat. Karena memang itu pengecualian pada makmum yang masbuk. Jadi makmum yang masbuk boleh untuk tidak demikian. Demikian juga makmum yang tidak masbuk ketika makmum itu bermakmum di belakang imam yang imamnya memimpinnya sholat jahar. Sholat yang imamnya membaca dengan keras. Seperti tadi ada sholat maghrib, kemudian ada sholat isya, ada sholat subuh. Ketika imam itu memimpin sholat jahar, maka makmum boleh tidak membaca Al-Fatihah, mencukupkan bacaan imam dengan mendengarkan dan memperhatikannya. Jadi mendengar dan memperhatikan itu sebenarnya ya sudah hampir sama dengan membaca. Hanya membaca itu tidak melafalkan, tapi mendengarkan dan mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, bacaannya bagus. Tapi tidak boleh mengucapkan seperti itu. Jadi itu kan pertanda kalau mengikuti bacaan imam, ya, mengikuti, mendengarkan, memperhatikan itu cukup. Artinya apa? Boleh. Kalimat boleh itu boleh untuk tidak membacanya, meskipun kalau makmum tetap akan membacanya maka diperbolehkan dengan mengambil waktu ketika imam sedang tidak membaca. Karena ketika imam sedang membaca itu kewajiban makmum adalah mendengarkannya. Apa gunane imam kon seru nek makmume kemudian dhewe-dhewe ora nggatekake, ya. Kalau misalnya imam nesu tak meneng hae, aku maca kok ora do dirungokake itu. Jadi imam membaca jahar itu, bacaan keras itu kan fungsinya apa? Supaya didengarkan. Jadi dibaca dengan keras itu supaya makmumnya mendengarkan dan memperhatikannya. Ini yang menjadi satu pengecualian. Jadi Fatihah itu harus dibaca, kecuali tadi makmum yang masbuk atau makmum yang mengikuti imam pada sholat jahar, maka ia boleh untuk tidak membacanya. Namun ketika ia akan membaca di waktu jeda antara bacaan Fatihahnya imam dan bacaan suratnya, maka itu juga boleh dan baik. Karena barangkali menghilangkan keraguan-raguan, kenapa sholat kok ora maca Fatihah. Ini yang ketiga.
Yang keempat, termasuk rukun sholat itu adalah ar-ruku'u fi kulli rak'atin. Rukuk pada tiap-tiap rakaat itu adalah rukun sholat. Rukuk itu termasuk rukun sholat. Sholat sengaja tidak ada rukuknya, sholatnya tidak sah. Adapun bacaannya itu bukan rukun, tetapi bacaannya itu sebagian ulama mengatakan kewajiban, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lain mengatakan penyempurna. Artinya apa? Ketika ada seseorang dia sudah rukuk, berarti rukunnya sudah terpenuhi meskipun barangkali tidak membaca. Jadi membaca itu menjadi penyempurna. Tapi kalau tidak ada rukuknya, sholatnya tidak sah. Ya, waladhdallin amin walam yakul kufuwan ahad, gedabruk kayak sholatnya anak kecil. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung gesut turun ke sujud tanpa rukuk, maka sholatnya tidak sah. Sebab rukuk itu termasuk rukun sholat, sesuatu yang harus ada. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu. Allah Ta'ala berfirman ya dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Rukuklah dan sujudlah kalian. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii shalah, kepada seorang laki-laki yang pada waktu itu sholatnya jelek, sholatnya buruk. Hadisnya panjang, yaitu ketika ada seseorang sholat agak cepat, lalu setelah dia sholat, kemudian waktu itu Nabi ada di dalam masjid. Begitu dia selesai sholat, ia pun langsung mendekati Nabi dan mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah, nyalami Rasulullah. Rasulullah mengatakan, waalaikumsalam, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu ulangi sholatnya sebab kamu itu hakikatnya belum sholat. Dia kaget karena merasa sudah sholat kok dikatakan ya sama saja belum sholat. Dia pun mengulangi salatnya karena dia yakin ya sudahlah, Nabi mengatakan begitu berarti memang saya dianggap belum salat. Diulangi salatnya seperti tadi, agak cepat. Maka ketika itu begitu selesai salat, dia senang, sudah merasa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi kepadanya. Begitu mengulangi salatnya selesai, dia pun mendekati Nabi dan mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah, kembali nyalami Rasulullah. Kedua kalinya Nabi mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu ulangi salatnya sebab kamu itu hakikatnya belum salat. Dia pun mengulangi salatnya lagi. Tidak ada riwayat dia mendongkol atau tidak ya. Nah, kita semua mesti mendongkol itu. Wong nyong ki wis salat kok dianggap durung sholat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil marah ya. Orang ini tidak disebut seperti itu. Ya sudah, dia ketika kalinya melakukan sholat, begitu sholat selesai, dia mendekati Nabi. Sebelum Nabi menjawabnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarilah saya. Jadi curi star. Sebelum Nabi ngarai, tanya lebih dulu, ya Nabi, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini, mbok kula diwarai. Nah, lalu Nabi mengatakan, hadisnya panjang, di antara Nabi mengatakan, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Hendaklah kamu rukuk hingga kamu rukuk dengan tumakninah. Hendaklah kamu rukuk hingga kamu rukuk dengan tumakninah. Karenanya pengarang kitab ini mengambil kesimpulan bahwa rukuk itu termasuk rukun sholat,
harus ada. Sholat tidak ada rukuknya, sengaja meninggalkannya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kelima dan keenam adalah ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu minhu qa'iman. Yang kelima dan keenam adalah bangkit dari rukuk. Ar-raf'u minar ruku', ya, bahasa kita napa? Jenggelek. Bangkit dari rukuk, ya, itu juga termasuk rukun salat. Rukuk kemudian bangkit dari rukuk itu termasuk rukun salat. Wal i'tidalu minhu qa'iman, dan i'tidal dengan qa'iman, dengan berdiri tegak. Ya, jangan sambil ndoyong-ndoyong. Kecuali memang baru kena penyakit lambung boyok. Nek sing boyokan niku wong nek ditegake malah nangis kan. Nek ditegake malah merebes mili. Tetapi orang yang kondisi normal itu ketika bangkit dari rukuk begini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Rukuknya ini rukun, bangkitnya dari rukuk ini juga rukun, dan i'tidalnya, i'tidal itu berdiri sempurna, dan i'tidalnya ini juga rukun. Tanpa i'tidal salatnya tidak sah. Enten tanpa i'tidal rodo enten. Jadi rodo itu ya. Kapan? Kadang nek dong salat-salat sunah. Kalau yang paling masyhur di tempat kita itu ya kadang masih ada nek salat tarawih. Itu karena saking napa? Banter itu koyo menari-nari ya. Jadi rukuk sambil mandi itu ndak sampai ngeklik ya. Ndak sampai klek begini, tapi ya begini langsung kemudian turun. Para Nabi mengatakan, lalu hendaklah kamu bangkit dari rukuk hatta tatma'inna qa'iman, hingga kamu berdiri dengan sempurna. Karena i'tidal ini termasuk rukun salat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musii shalah, sebagaimana sabda Nabi ya pada hadis yang panjang tadi tentang orang yang salatnya buruk itu, Nabi mengatakan warka hatta tatma'inna raki'an, rukuklah kamu hingga kamu rukuk dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya bacaan itu terbaca sampai selesai hingga ia berpindah pada gerakan berikutnya. Itu namanya tumakninah. Belum berpindah pada gerakan yang berikutnya sebelum bacaannya selesai. Baik bacaan yang pendek maupun bacaan yang panjang. Bacaan yang pendek ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Itu bacaan yang paling pendek. Pendek niku napa? Pendek banget. Itu yang paling pendek. Subhana rabbiyal azim. Ketika itu dibaca selesai baru kemudian jenggelek, itu sudah dikatakan tumakninah untuk dia. Tetapi orang yang membaca dengan bacaan yang panjang ya tidak boleh dia mengatakan sebelahnya tidak tumakninah. Karena yang satunya dengan mengucapkan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Wong nyong rampung ngadeg kok dheweke wis ngadeg, berarti dhewe ora tumakninah. Tidak boleh mengatakan demikian sebelum tahu apa yang dibaca. Dia milih bacaan yang minimalis, misalnya yang subhana rabbiyal azim itu cukup dibaca, kemudian selesai bangkit dari rukuk sudah tumakninah. Yang satu konsekuensinya karena milih bacaan yang panjang itu tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, maka ketika itu selesai baru kemudian dia bangkit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semenjak Fathu Makkah yang sering dibaca dalam rukuk dan sujud itu adalah yang bacaan panjang tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada tasbihnya, ada tahmidnya ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dan ada istighfarnya Allahumma firli, lengkap.
Sebelum Fatu Makkah mencukupkan dengan tasbih Subhana Rabbiyal Azim. Begitu Fatu Makkah sudah bisa ditaklukkan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Ketika rukuk dan sujud bertasbih, bertahmid dan beristighfar karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan tadi, warka hatta tatma'inna raki'an, rukuklah kamu hingga kamu rukuk dengan tumakninah, tsummarfa, lalu angkatlah kepala kamu dari rukuk, hatta ta'tadila qa'iman, hingga kamu berdiri dengan sempurna. Iktidalnya, jadi berdiri ketika bangkit dari rukuk itu betul-betul qa'iman. Qa'iman itu maknanya ngadeg jejeg, tidak tidak ndoyong dan tidak condong. Oleh karenanya bangkit dari rukuk dan iktidal termasuk rukun salat. Kemudian yang ketujuh adalah as-sujudu, sujud termasuk juga rukun salat. Tidak sah seseorang itu sholat tanpa dia melakukan sujud atau meninggalkan sujudnya dengan sengaja. Liqouli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Sujud termasuk rukun sholat. Sholat sengaja meninggalkan sujud, sholatnya tidak sah, tidak terpenuhi syaratnya. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tsummasjad hatta tatma'inna sajidan, hendaklah kalian sujud hingga kalian sujud dengan sempurna dengan tumakninah. Wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marrataini 'alal a'dha'i sab'atil madhkurati fil hadis Ibnu Abbas. Kemudian dan sujud itu hendaknya dilakukan pada setiap rakaat. Jadi sujud itu harus dilakukan pada setiap rakaat sebanyak 2 kali, alal a'dha'i sab'atil madhkurah, atas 7 anggota badan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Jadi sujud itu harus dilakukan pada 7 anggota badan. Apa saja? Ya, Rasulullah mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, umirtu an asjuda ala sa'mati a'dzam. Saya diperintahkan untuk bersujud atas 7 anggota. Yang pertama adalah jabahah. Jabahah itu kening niku napa? Bathuk, ya. Wa asyara biyadi ila anfihi, dan Nabi mengisyaratkan termasuk hidungnya. Jadi yang pertama adalah jabahah. Jabah itu kening dan termasuk hidung. Kening dan hidung. Saya kira kita orang Indonesia itu tidak kesukaran, ya, ketika bersujud kening dan hidung, karena kebetulan hidungnya cukupan. Ngaten mawon nggih. Nek meni pesek kok ketegelan itu, hidungnya cukupan. Itu sudah hidungnya lumayan. Kalau orang-orang Eropa, orang Jazirah Arab itu kan hidungnya mancung-mancung. Sampai kadang-kadang ada yang sampai mentiung kan. Mentiung itu saking mancungnya sampai rodorek medun kan itu, karena saking mancungnya, ya. Sampai kita kalau ngelek itu kan ambok kaki, ambok ya kaki nyong ora ketong sithik ngono itu, karena kita hidungnya itu cukupan, kening dan hidung. Maka begini, sujud itu harus dilakukan atas kening. Maka ibu-ibu sekalian, ini peringatan. Ketika ibu-ibu sekalian mengenakan mukena, upayakan mukena itu tidak menjadi lemek alas ketika sujud. Jadi ketika seorang wanita salat itu, maka
tidak boleh kemudian mukena itu dijadikan lemek, karena mukena waktu itu sedang menjadi pakaian. Beda kalau mukenanya itu dijadikan alas, tidak mengapa. Karena ketika kemudian sujud sedangkan mukena itu menghalangi keningnya, seakan-akan dia sujud keningnya dikasih kain. Maka berhati-hati sehingga tidak, ketika sujud itu keningnya tidak berada di mukena. Jadi pripun carane ndak sampai ndak sampai di atas, karena memang kening. Karena mukena itu kan pakaian, kan ngoten toh? Mukena itu kan sedang dipakai. Karena itu sedang dipakai, kalau kemudian sujudnya di atas mukena, seakan-akan kudungan mukena itu, keningnya ditutupi oleh mukena. Ini ketika seseorang dalam keadaan sujud. Kemudian wal yadaini, dua telapak tangan, warukbataini, dan dua rukbataini, dua telapak kaki, ujung kaki, dua telapak tangan, dua ujung kaki kita, yaitu atrafal qadama ini, yaitu ujung kedua kaki kita, ketika sujud itu harus betul-betul menempel, tidak diangkat. Yang kadang sering kita dapati karena sholatnya itu agak cepat, maka seperti jungkitan anak-anak, ketika sujud itu kakinya terangkat, jengkenik, karena saking cepatnya. Dan itu kadang kita melihat sekalipun tidak banyak, seperti anak-anak ketika sujud itu kan kakinya yang belakang naik, ketika kemudian bangkit kakinya turun, tapi pas sujudnya itu yang bagian ujung kaki naik. Padahal sujud itu 7 anggota badan itu harus betul-betul menempel di lantai atau di tanah atau di alas tempat dia sholat. Keningnya, kedua telapak tangannya, kemudian rukbataini, kedua lututnya, watrafal qadamaini, dan kedua ujung kakinya. Berarti 7, yaitu kening, dua telapak tangan, rukbataini, dua lutut, dan atrafal qadamaini, yaitu kedua ujung kaki. Ini 7 anggota sujud yang harus ikut sujud ketika seseorang melaksanakan sujud. Ini rukun yang ke-7. Kemudian yang ke-8 dan 9, ar-raf'u minas sujudi wal julusi bainas sajdaini, yaitu bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Karena sujud itu 2 kali, berarti pasti ada duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu termasuk rukun sholat. Bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud itu termasuk rukun sholat. Kalau duduk berarti ada bangkit dari sujudnya. Sebagian Nabi mengatakan tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, lalu kamu bangkitlah dari sujud hingga kamu duduk dengan sempurna. Yang ke-10, ini ada perbedaan pandangan dengan para ulama. Yang ke-10 ini adalah tuma'ninah fi jami'il arkan. Tuma'ninah itu termasuk rukun sholat. Adapun khusyuk itu bukan termasuk rukun sholat, kecuali Imam Ghazali. Imam Ghazali berpendapat khusyuk itu termasuk rukun sholat. Sehingga kalau ada orang sholat tidak khusyuk, sholatnya tidak sah. Ini dalam pandangan Imam Ghazali. Kalau kita ikut Imam Ghazali, wah susah, karena kita terbiasa tidak pakai bahasa Arab. Khusyuk bagi orang yang tidak berbahasa Arab itu bukan sesuatu yang mudah. Wong yang bahasa Arab saja tidak mesti bisa, apalagi yang tidak berbahasa Arab.
maka khusyuk itu bukan keharusan, bukan rukun sholat, tetapi tumakninah menurut pandangan penulis kitab ini, tumakninah itu harus. Apa tumakninah itu? Wahya sukunu wa takunu bi qadril qaulil wajibi fi kulli ruknin. Tumakninah itu adalah diam sejenak hingga selesai bacaan yang dibaca pada setiap rukun-rukunnya. Jadi tumakninah itu diam sesaat hingga selesai apa yang dibaca pada bagian-bagian yang mesti dibaca. Ketika iktidal, paling tidak kalimat Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ada riwayat dengan wa, ada riwayat tanpa wa. Dua-duanya boleh. Dan kalimat Rabbana lakal hamdu dan Rabbana walakal hamdu, dua-duanya itu perkara yang diperbolehkan. Maka ketika seseorang iktidal, minimal Rabbana lakal hamdu selesai, kemudian dia sujud, itu sudah dikatakan tumakninah. Dan tidak boleh seseorang yang membaca agak panjang dengan kalimat Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru dia rukuk, sementara sebelahnya rukuk duluan, dia mengatakan sampean ora tumakninah, wong nyong burung rampung kok sampean wis sujud. Ini kalimat yang salah kaprah itu. Nyong durung rampung kok sampean wis. Nyong kan sholatnya nyong, dia kan sholatnya dia, maka dia sudah dikatakan tumakninah meskipun rukuk dia, meskipun turun duluan karena bacaannya sudah selesai. Kebetulan ambil yang pendek, apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, itulah tumakninah. Jadi tumakninah itu diam sejenak hingga selesailah bacaan yang dibaca, dia tidak berpindah pada gerakan yang berikutnya hingga bacaan itu selesai dibaca. Kemudian yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir termasuk rukun salat. Tasyahud itu kalimat at-tahiyatu lillah, itu namanya tasyahud. Tasyahud itu kalimat at-tahiyatu lillah sampai akhir. Liqauli Ibnu Mas'ud, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna naqulu qabla ayafrudhu alaina tasyahud assalamu alallahi min ibadih. Kata Ibnu Mas'ud, dulu kami sebelum diwajibkan membaca tasyahud, kami biasanya membaca assalamu alallahi min ibadih, keselamatan atas Allah, keselamatan atas Allah dari para hamba-hambanya. Maka ketika itu Nabi kurun sekian waktu berikutnya mengatakan la taqulu salamu alallah, kamu besok kalau tasyahud jangan mengucapkan assalamu alallah, tetapi walakin qulu, tetapi ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat sampai akhir, atau astahiyatul mubarakatus sholawatut sampai akhir. Itu ada riwayat yang berbeda. Tasyahud itu adalah bacaan at-tahiyatnya. Jadi at-tahiyatnya itu namanya bacaan tasyahud sampai apa? Sampai kalimat at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu adalah lafal tasyahud dan disempurnakan dengan asyhadu alla ilaha illallah dan sampai akhir. Ini termasuk rukun salat. Tasyahud akhir itu rukun salat. Adapun tasyahud awal bukan termasuk rukun sholat. Maka dan sewu, kadang kita mendapati ada seseorang sholat duduk at-tahiyat pertamanya ming sedilit, hanya sebentar saja.
Barangkali apa? Barangkali tidak membaca tasahud. Sahkah? Sah. Selama dia sudah duduk untuk atiyat meskipun tidak membaca tasahud. Maka kalau tasahud itu yang paling pokok rukunnya adalah pada tasahud yang kedua, tasahud yang akhir. Yang ke-12 adalah ya julus li tasahud, duduk tasahud itu juga rukun salat. Duduk tasahud akhir itu termasuk rukun salat. Yang ke-13 adalah taslim, yaitu salam, ya, karena selesainya salat itu adalah dengan mengucapkan salam, minimal assalamualaikum, baik warahmatullah, boleh ditambah wabarakatuh. Yang masyhur di kalangan para ulama adalah assalamualaikum warahmatullah. Itu yang dulu sering diperdengarkan Nabi pada para sahabat. Sehingga sahabat bertanya-tanya, apakah Nabi tetap membaca wabarakatuh dengan pelan atau tidak dibaca? Sahabat berbeda pendapat, tetapi yang sering dikeraskan adalah assalamualaikum warahmatullah. Itu yang sering dikeraskan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ke-14 terakhir adalah tartibul arkan ala ma taqaddam bibayani. Yang ke-14 adalah dilakukan secara berurutan, boten jah-jahan. Allahu Akbar, toko langsung tasyahud, bar niku ngadeg Fatihah, njur sujud malah njur rukuk, wah ndak karo-karoan. Tertib dilakukan secara berurutan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan, kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, semoga Allah memberi ampunan. Dan kalau ada pertanyaan kita bisa lah. Ada pertanyaan? Oke. Bagaimana nih? Monggo. Ketika ada seorang imam sholatnya meninggalkan rukun-rukunnya, jika rukun-rukunnya itu ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Makmum boleh mengingatkan imamnya, Pak Imam mau mboten ruku misalnya, karena memang rukunya tidak ada. Ketika memang diingatkan seperti itu, setelah sholat kemudian imamnya ini melaksanakan sujud sahwi dan itu sudah terpenuhi. Ya, ketika meninggalkannya dalam kondisi dia memang tidak mengetahui. Tetapi kalau rukunnya itu berkaitan dengan rukun yang banyak, misalnya sholat zuhur baru 3 rakaat kemudian salam. Ya, begitu 3 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di subhanawi wis pokoknya ndak. Begitu salam imamnya tanya, mau kok do subhanallah pripun kurang setunggal misalnya. Dalam kondisi seperti itu, opo iyo, apa yang dilakukan? Imamnya dah kita tambahi 1. Imam dan makmum nambahi 1 rakaat dan nanti dilakukan sujud sahwi. Ini terkait ketika ada rukun yang ditinggalkan, sahkah begitu? Sah. Dulu Nabi pernah sholat zuhur itu 2 rakaat langsung salam. Nabi keluar, seperti ada sesuatu yang janggal. Para sahabat pun diam, gek memang mau diringkas. Tetapi ada seseorang yang dikatakan dzul yadain, seseorang yang kebetulan 2 tangannya panjang. Dia mendekati Nabi dan bertanya, ya Nabi, apakah sholat kita diringkas? Enggak. Apakah dikurangi? Enggak.
Karena tapi sholatnya hanya 2 rakaat, maka Nabi kemudian masuk lagi menambah 2 rakaat dan kemudian sujud sahwi. Tidak mengulang tapi menambah pada rukun yang banyak seperti itu. Bagaimana kalau kemudian Fatihahnya tidak fasih dan sebagainya. Kalau fasih dan tidaknya itu terkait kesempurnaan sholat. Ada hadis menarik, ketika seorang imam memimpin sholat, sholatnya sempurna, bacaannya bagus, tumakninah, maka kesempurnaan imam itu didapati oleh makmum, makmumnya ikut sempurna. Imamnya jos, makmumnya ikut jos. Tetapi ketika imamnya kurang patiyo jos, misalnya banyak begitu, barangkali bacaannya tidak terlalu baik, ada yang salah, maka kesalahan itu hanya ditanggung oleh imam, tetapi makmumnya tidak ikut menanggungnya. Orang mesake imam itu. Jadi kalau ada ketidaksempurnaan itu imamnya yang menanggung sendiri, makmumnya tidak ikut. Maka biasanya nek mudeng podo mudeng itu do rebutan dadi makmum. Itu loh. Nek mudeng podo mudeng itu rebutan dadi makmum itu. Tapi nek rapati mudeng karo podo rapati mudeng rebutan dadi imam itu. Karena memang ya nyaman itu kan jadi makmum wis kono sak karepe Mas Imam, rek dawa ya oke, cendhek ya palahane. Jos di belakangnya jos. Kurang pati ya jos, belakang tetap jos. Bahasa simpelnya begitu, ya. Tetapi imam tetap mendapatkan keutamaan. Karena apa? Imam itu diikuti oleh banyak makmumnya. Jadi kalau ada ketidaksempurnaan pada rukun, tadi kalau hanya rukun kecil ya hanya sedikit dengan sujud sahwi, tapi kalau terkait dengan kurangnya jumlah rakaat maka kemudian ditambah. Karena itu ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, itu lagi Mas. Oh nggih. Oke, terima kasih. Yang pertama, turun tadi Pak Lali, mendahului imam. Jadi begini, kondisi makmum sholat berjamaah itu ada 4 kondisi. Pertama, ada yang mendahului. Yang kedua, ada yang barengi. Yang ketiga, ada yang ngeter. Biasa ngeter niku napa nggih? Napa? Dalit itu. Jadi nelat gitu loh, nelat ya. Yang keempat itu namanya ittiba. Ittiba itu segera melakukan ketika imam sudah melakukan. Pertama, mendahului tidak boleh. Nabi bahkan mengancam orang-orang yang mendahului gerakan imam akan dirubah kepalanya seperti kepala khimar atau kepala kuda, satu riwayat. Artinya apa? Itu ancaman. Ancaman tidak boleh mendahului imam. Yang kedua, barengi juga tidak boleh. Barengi tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru, kalau imam sudah takbir. Kabar itu fi'ilnya madhi. Kalau imam sudah takbir lalu kamu takbirlah. Berarti mendahului, menyalahi perintah ini. Apalagi yang ketiga yaitu ngeter atau apa niku? Ngeri banget. Yang sering kita dapati begini, di rakaat terakhir, sujud yang terakhir, sering ada makmum sing sujute dawen, ya, berasa dawen, dawa banget. Jadi ketoke porem itu loh. Imamnya sudah jenggelek masih
suwi banget. Ketok itu top markotop, padahal itu salah. Itu loh. Kenapa? Ketika sholat berjamaah itu mau tidak mau harus ikut imam. Mau tidak mau harus ikut imam. Kalau kita kemudian sedang sujud, imamnya sudah bangkit dari sujud, ya segera bangkit. Kita tidak perlu pamer sujud. Misalnya kan sujud tidak tidak perlu, karena apa? Ini sedang sholat berjamaah. Kata Nabi, su'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam takbir, ya takbir. Imam rukuk, rukuk. Imam i'tidal, i'tidal. Imam sujud, sujud. Imam tasahud, tasahud. Tidak kemudian kadang sok ada ngoten niku, imamnya yang sering terakhir itu, yang sering ada itu yang ngeder, yang rakaat terakhir tadi. Imamnya sudah bangkit dari sujud, jan isih kita napa? Isih kita gayeng rada dawu banget men rada top. Nah, ini salah ya, salah paham ya, itu ndak kurang pas. Karena dalam sholat berjamaah itu mau tidak mau harus ikut imam. Di luar masjid itu bentrok sama imam, nang sholat kudu melu, itu loh. Di luar masjid jenmung swantenan itu. Tapi kalau sholat ya harus ikut, tidak mudah. Wah aku kah kayak rukuk nyong arek sujud, kayak sujud nyong arek rukuk, tidak bisa dalam sholat berjamaah. Karena sekalipun rival dan musuh itu kalau sholat ya tetap harus ikut imam. Adapun tadi yang menutupi wajah, bagaimana kalau pakai masker dalam kondisi pandemi? Banyak fatwa dari para ulama terkait pandemi Covid yang kemarin terjadi dan sekarang masih terjadi di beberapa negara. Fatwa-fatwa dari para ulama membolehkan sholat dengan mengenakan masker, karena masker itu hanya menutupi hidungnya, bukan menutupi dahinya. Jadi menutupi hidung itu diperbolehkan, apalagi dalam kondisi yang memang dibutuhkan. Ada satu hadis sahih, ketika orang itu sholat tidak boleh menutupi wajahnya. Sebagian orang menggunakan dalil itu untuk mendalili orang yang sholat pakai masker. Masker itu haram, sholat kok nggo masker iki dalile. Hadisnya sahih. Sholat itu tidak boleh menutup wajahnya. Pakainya hadis itu untuk mendalili yang menutupi hanya hidungnya. Yang dimaksudnya dalil tadi adalah tidak boleh seseorang itu sholat dengan menutupi wajahnya. Sholat ning kudungan, misalnya tutupi rapat, kemudian itu yang tidak sah karena wajahnya tertutup. Adapun masker itu tidak menutupi wajahnya, apalagi dalam kondisi pandemi, kondisi yang darurat, berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi yang darurat itu kadang menjadikan boleh perkara yang mestinya tidak boleh. Jadi ketika ada seseorang yang dalam kondisi darurat, ada pandemi Covid, ada penyakit, kemudian dia mengenakan masker itu karena kedaruratan, itulah yang menjadikan yang mestinya tidak boleh menjadi boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.